Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adela Sari, NIM 0534650558, Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ Bandung. Pada video ini, saya akan membahas dan mempraktikkan berbagai perintah CMD dan perintah TCP or IP untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya menggunakan Command Prompt sebagai administrator karena beberapa perintah jaringan membutuhkan akses admin. Kita mulai dari perintah dasar CMD yang pertama, yaitu CD. CD ini berfungsi untuk pindah direktori atau folder. Yang kedua, yaitu perintah CLS. Perintah CLS ini digunakan untuk membersihkan layar CMD kalau layarnya sudah terlalu penuh. Nah, seperti ini. Jadi, semua yang sudah ada di layar itu sudah dihapus. Yang selanjutnya yaitu CLS garis miring tanda tanya. Ini digunakan ketika kita ingin mengetahui perintah tentang CLS tersebut. Fungsinya untuk apa sih CLS ini? Nah, ini adalah promptnya. Maka muncul jawabannya clears the screen untuk membersihkan layar seperti yang sudah dicontohkan tadi. Yang selanjutnya yaitu door. Door ini apa sih fungsinya? Nah, untuk mengetahui untuk apa saja fungsinya, kita bisa menggunakan prompt door garis miring tanda tanya. Maka jawabannya akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke perintah jaringan atau TCP or IP. Yang pertama yaitu ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk melihat informasi dasar seperti IP address, subnet mask, gateway, dan sebagainya. Maka ketika kita mengetik prompt ini, maka akan muncul informasi jaringan komputernya. Dan ini adalah informasi komputer jaringan milik saya. Yang selanjutnya yaitu ipconfig garis miring all. Nah, ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang ipconfig ini agar lebih lengkap. Di sini bisa terlihat MAC address, DNS, DHCP, dan informasi detail lainnya. Seperti ini tampilannya. Nah, yang selanjutnya yaitu ipconfig garis miring tanda tanya. Ini digunakan untuk melihat seluruh opsi ipconfig. Maka tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke poin 8. Ada perintah ipconfig garis miring release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan IP address dari komputer. Biasanya dipakai saat IP error atau bentrok dengan komputer lain. Yang selanjutnya yaitu ipconfig garis miring renew. Ini digunakan kalau ingin meminta IP address baru dari DHCP. Nah, maka tampilannya seperti ini. Lanjut, poin ke-10, yaitu perintah ipconfig garis miring display DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan DNS cache atau yang biasa kita sebut sebagai sampah sementara. Nah, di cache itu berisi daftar domain yang pernah diakses. Maka hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kembali ke DNS server.
Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian koneksi atau pengujian jaringan. Yang pertama ada perintah ping. Perintah ping ini digunakan untuk mengecek apakah komputer kita bisa terhubung ke alamat tertentu. Nah, tampilannya seperti ini. Poin ke-14, ada perintah netstat. Perintah netstat ini menampilkan koneksi jaringan yang sedang aktif. Kita bisa melihat port, IP tujuan, dan status koneksinya. Seperti ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya yang netstat itu. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu perintah trusert. Perintah trusert ini digunakan untuk melihat jalur atau hop yang dilalui paket menuju server. Seperti ini. Nah, yang ke-16 ada perintah petping. Perintah petping ini lebih lengkap karena menampilkan rute sekaligus paket loss dan latency. Poin ke-17 itu ada perintah nslookup. Dengan nslookup ini, kita bisa melihat IP dari sebuah domain atau mengecek masalah di NS. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi lanjutan. Yang mana yang pertama ada perintah netsedge. Perintah ini digunakan untuk mengatur konfigurasi IP, DNS, gateway, dan lainnya. Contohnya, kita bisa mengatur IP statis dengan perintah netsedge. Nah, itu nanti bisa diisi dengan IP masing-masing. Sekarang kita lanjut ke poin 19, ada root. Perintah root ini digunakan untuk melihat dan mengatur routing table. Misalnya, nah, seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dan yang terakhir adalah perintah net. Perintah ini bisa digunakan untuk melihat komputer lain dalam jaringan, melihat user, dan mengatur layanan. Nah, seperti ini. Baik, itu tadi penjelasan dan demo dari 20 perintah CMD yang digunakan untuk analisis dan konfigurasi jaringan. Nah, jadi perintah-perintah di CMD ini sangat berguna untuk mengecek, menganalisis, dan memperbaiki jaringan komputer. Dengan perintah seperti ipconfig, ping, threshold, netstat, nslookup, root, dan juga netsedge, kita bisa mengetahui kondisi jaringan, mencari sumber masalah, serta mengatur IP dan DNS secara langsung. Atau secara sederhana, CMD membantu kita memahami apakah jaringan berjalan normal atau bermasalah, dan memungkinkan kita memperbaikinya dengan cepat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu memahami fungsi setiap perintah. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.